Sebagiannya sudah kita baca pada kajian yang kemarin, bahwa di antara keajaiban, ya, di antara kemuliaan yang berkaitan dengan kelahiran beliau, yaitu pada malam dilahirkannya Rasulullah SAW, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu berguguran. Jadi Ka'bah ini di sekelilingnya ada kurang lebih 360 patung. 360 patung. Nah, pada malam itu, pada malam kelahiran Rasulullah, itu patung-patung semuanya pada berguguran. Artinya apa ya? Isyarah, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW akan menghapuskan kemusyrikan. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian juga di antara kejadian yang berkaitan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu api yang disembah di Persia, api yang disembah di Persia itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Ya, lam tuhmat min alfi am, tidak pernah padam selama 1000 tahun. Subhanallah. Pada malam kelahiran Nabi mati akan api itu, mati, padam, habis. Nah, sekali lagi ini isyarat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW akan menghapuskan kemusyrikan, ya, karena tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan lain sebagainya sudah kita terangkan sebagian yang berkaitan dengan kelahiran Nabi pada pengajian yang kemarin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa min ajaibi wiladatihi alaihi salam ma akhrajahu al-Baihaqi wa Abu Nu'aim an Habban bin Thabit qal inni la ghulam ibni 7 sinin aw 8 a'jilu ma ra'aitu wa sami'tu idza yahudi yasrahu dhata ghadatin ya ma'syara yahud fastama'u ilayhi wa ana asma' qalu wailak malak qala tala'a najmu Ahmad wulida bihi fi hadhihi al-lailah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Abu Nu'aim, ya, dari Habban bin Thabit, beliau berkata bahwasanya aku saat itu berumur 7 tahun atau 8 tahun. Aku bisa memahami apa yang aku lihat, aku bisa memahami apa yang aku dengar. Aku mendengar pada suatu malam, ya, dia bercerita, ada satu orang Yahudi itu berteriak memanggil orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi, orang Yahudi. Ini pada satu malam, ya, dipanggil itu orang-orang Yahudi, fastama'u ilaih, sehingga orang-orang Yahudi kumpul kepada dia. Lalu mereka mengatakan, wailak malaka, apa kamu ini? Ada apa kamu memanggil kami ini? Untuk apa? Ya, kamu memanggil kami ini? Qala, maka si Yahudi itu berkata, tala'a najmu Ahmad, telah terbit bintang Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Tala'a najmu Ahmad, sudah terbit sekarang ini, malam ini bintang Ahmad. Wulida bihi fi hadhil lailah, akan dilahirkan pada malam ini. Dilahirkan pada malam ini. Nah, artinya hadirin bahwa orang-orang Yahudi pun itu istilahnya mereka memeriksa gitu ya, meneliti akan kelahiran Nabi ini, kapan lahirnya ini, kapan lahirnya ini. Jadi mereka meneliti sehingga pada malam itu mereka tahu kalau dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada pertanda-pertanda begitu ya yang mereka ketahui.
Wa an Aisyah qalat kana Yahudi qad sakana Makkah falamma kanat al-laila allati wulida fiha Rasulullah qala ya ma'syara Quraisy hal wulida fikum al-laila maulud qalu la na'lam qala unduru fa innahu wulida fi hadhihi al-laila nabiyyu hadhihi al-ummah baina katifaihi alamah. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, adalah satu orang Yahudi, dia sudah tinggal di Mekah. Ya, jadi ada Yahudi sudah lama tinggal di Mekah. Ketika malam dilahirkan Rasulullah, ini Yahudi memanggil orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, apakah malam ini dilahirkan seseorang anak? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, tidak tahu kami tidak tahu. Nah, maka si Yahudi tadi mengatakan, kalian lihat, kalian cari, karena sesungguhnya pada malam hari ini dilahirkan Nabiyyu hadhil ummah, nabinya umat ini. Pada malam ini dilahirkan nabinya umat ini. Cari, coba. Baina katifaihi alamah, di antara dua pundaknya ada tanda, yaitu tanda kenabian. Fadhahaba al-yahudi ma'ahum ila ummih. Maka Yahudi tadi itu keluar bersama orang-orang Quraisy mendatangi ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajathu lahum. Lalu si Yahudi itu minta agar melihat bayi yang baru lahir tadi. Maka Siti Aminah mengeluarkan bayinya, mengeluarkan putranya kepada mereka. Falamma ra'al yahudi al-alamah, maka ketika si Yahudi tadi melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah, kharra maghsyian alaih, pingsan Yahudi tadi, semaput dia. Wa qala, ketika sudah sadar, maka dia berkata, zahabatin nubuwah min bani Israil, sungguh telah hilang kenabian dari Bani Israel. Habis sudah kenabian dari bangsa Bani Israel. Ya, karena Rasulullah dari bangsa Arab. Ya kan? Orang-orang Yahudi itu berharapnya Nabi akhir zaman dari bangsa Yahudi, dari Bani Israel gitu loh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuannya, dengan qadanya, menjadikan Nabi akhir zaman justru dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Waqala, lalu dia berkata, zahabatin nubuwah min Bani Israil. Aduh, sudah habis sudah kenabian dari Bani Israil ini. Ya ma'syara Quraisy, ama wallah la yastawunna bikum satwah yakhruju khabaruha minal masyriq wal maghrib. Ketahuilah, ini bayi ini anak ini nanti dia akan menjadi terkenal. Ya, dia akan membawa panji, dia akan membawa bendera, yang mana berita tentang anak ini akan menyebar dari barat sampai ke timur. Ya, betul kan? Artinya ini bayi nanti akan menjadi nabi. Ini akan menjadi nabi, beritanya akan tersebar barat ke timur. Rawahu Ya'qub bin Sufyan bi isnadin hasan kama qalahu fi Fathil Bari. Itulah diantara diantara keajaiban Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini, sebelah sini. Kemudian ada pembahasan dalam kitab ini, dalam kitab yang kita pelajari, mana yang lebih utama. Ini pembahasan cukup menarik ya, karena tidak semua ulama menjelaskan. Ini pembahasan menarik ini. Mana lebih utama, malam kelahiran Nabi atau malam Lailatul Qadar? Nah, ini pembahasan menarik ini. Ya. Siapa yang tidak tahu malam Lailatul Qadar, ya kan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lalu bagaimana dengan Lailatul Maulid?
malam dilahirkannya Rasulullah. Bagaimana? Lebih utama mana? Lebih afdal mana? Malam Maulid, malam dilahirkan Nabi, ataukah Lailatul Qadar? Maka di dalam kitab ini beliau al-muallif menerangkan, membahas Lailatul Maulid wa Lailatul Qadar. Ukhtulifa fi waqti miladih. Qala al-Hafidz al-Qustullani was-sahih anna wiladatahu alaihi salam kanat nahara wa qila lailan. Fa in qulta idza qulna bi anna alaihi salatu wassalam wulida lailan fa ayyuhuma afdal, Lailatul Qadar atau Lailatul Maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbeda pendapat tentang waktu kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan Nabi itu lahirnya malam hari. Malam hari yang dimaksud itu sebelum subuh, sebelum fajar. Tapi kan masih malam, ya kan? Sebelum subuh kan masih malam, masih gelap. Tapi ada yang mengatakan Nabi itu lahirnya siang. Ya, jadi ini pendapat ulama kan ya, pendapat ulama. Malah Al-Imam Al-Qustullani itu mengatakan Nabi lahirnya siang. Nabi lahirnya siang. Nah, namun ulama yang lain mengatakan, dan ini pendapat yang jumhur ya, Rasulullah itu lahirnya malam. Malam maksudnya qubailal fajr, sebelum subuh, sebelum fajar. Kalau kita berpegang kepada pendapat yang mengatakan Nabi dilahirkan pada malam hari menjelang subuh, maka mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Apakah malam kelahiran Nabi ataukah Lailatul Qadar? Maka beliau mengatakan ujiba bi anna lailata maulidihi alaihi salatu wassalam afdal min Lailatul Qadar. Sallu ala Nabi Muhammad. Dijawab bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad, malam kelahiran Nabi Muhammad itu lebih afdal, itu lebih utama dari Lailatul Qadar. Loh, apa alasannya? Min wujuhin thalatha. Ada 3 alasan. Ahaduha, yang pertama, anna Lailatul Maulid Lailatul Duhurihi sallallahu alaihi wasallam wa Lailatul Qadar mu'tatun lahu wa ma syarafa bi dhuhuri dzatil musyraf min ajlih asyraf mimma syarafa bi sababi ma utih wala niza' fi dzalik. Yang pertama, kenapa malam kelahiran Nabi itu dikatakan lebih afdal, lebih utama daripada Lailatul Qadar? Karena malam Maulid itu adalah malam lahirnya Rasulullah, malam keluarnya Nabi ke muka bumi ini, malam tampaknya Rasulullah ke muka bumi ini. Sementara Lailatul Qadar itu pemberian untuk Nabi. Allah memberi kepada Nabi Lailatul Qadar. Paham ya? Kalau malam Maulid ini berkaitan dengan beliaunya langsung, dengan zatnya Nabi. Tapi Lailatul Qadar itu Allah memberi kepada Nabi, maka otomatis yang berkaitan langsung dengan zatnya beliau tadi, yaitu Rasulullah SAW, itu lebih utama. Paham ya? Berarti begini, kalau tidak ada Nabi, tidak dilahirkan, ya tidak ada Lailatul Qadar itu. Gitu loh maknanya. Faham tuh? Kalau tidak ada malam Maulid, artinya Nabi nggak dilahirkan, nggak ada Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar diberikan kepada siapa? Rasulullah. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah kalau Nabi Muhammad yang nggak ada, ya nggak bisa. Siapa yang akan diberikan oleh Allah Lailatul Qadar? Tidak ada. Lailatul Qadar itu pemberian Allah untuk kanjeng Nabi. Maka jelas ya, malam yang di situ duhur dzatil musyraf min ajlih, yakni
keluarnya akan zat Rasulullah, ya, dilahirkannya beliau, nah itu lebih mulia, lebih afdal. Wala niza'a fi dzalik, ini tidak ada niza', tidak ada pertentangan dengan hal itu. Atsani, yang kedua, kenapa malam Maulid itu lebih utama? Anna Lailatul Qadar syurifat binuzulil malaika fiha. Malam Lailatul Qadar itu dimuliakan dengan turunnya malaikat. Ya. Apa dalam Al-Qur'an? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada malam itu turun malaikat. Ya. Jadi Lailatul Qadar dimuliakan dengan turunnya malaikat. Sementara wa Lailatul Maulid, malam kelahiran Nabi, syurifat biduhurihi sallallahu alaihi wasallam, itu dimuliakan berkat keluarnya Rasulullah, berkat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ya lebih mulia, lebih afdal, lebih utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan malaikat sekalipun. Ya. Nabi, Rasul dengan malaikat itu lebih tinggi Nabi dan Rasul. Lebih tinggi Nabi dan Rasul. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu Isra Mi'raj beliau ditemani oleh malaikat Jibril kan? Ya, malaikat Jibril dalam keterangan yang lain dengan malaikat Mikail, ya. Jadi ditemani sampai langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh kan? Setelah nyampe di langit yang ketujuh, kata Jibril apa? Ya Rasulullah, saya ini mengantar panjenengan cuma sampai di sini saja. Silakan Anda naik sendiri. Silakan Anda melanjutkan. Kami ini hanya utusan. Kami ini hanya apa? Pengirim pesan gitu ya. Anda yang diundang. Anda yang diundang. Kata Nabi Jibril, kamu jangan meninggalkan saya. Maksudnya ayo ikut. Ayo bareng. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, kedudukan saya ini sampai di sini. Makom saya sampai di sini. Kalau saya melebihi, saya akan terbakar. Saya akan terbakar dengan cahaya Allah. Tidak kuat, tidak mampu hadirin. Ya. Jadi yang mampu siapa? Rasulullah SAW. Yang mampu hanya satu makhluk yang bisa melewati itu, hanya satu makhluk. Bukan malaikat, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malaikat Jibril itu badannya besar sekali. Ya, dari segi fisik luar biasa. Malaikat Jibril luar biasa. Dari segi apa? Fisik ya, luar biasa. Itu kalau beliau membuka sayapnya 600 sayap. Jadi Jibril punya sayap 600. Kalau dibuka semua sayapnya, ini bumi tertutup semuanya. Saking besarnya malaikat Jibril. Tapi ketika akan melewati langit yang ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha dan terus lagi ke atas, beliau tidak sanggup. Beliau tidak mampu. Yang mampu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Lailatul Qadar itu dimuliakan dengan turunnya malaikat, tetapi malam kelahiran Nabi dimuliakan dengan lahirnya, dengan tampaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kedudukan seorang nabi itu lebih afdal daripada malaikat. Bahkan manusia ini bisa seperti malaikat. Maksudnya kita-kita ini loh. Walaupun kita bukan nabi kan, bukan rasul. Di antaranya sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu min ajli
anta indi ka ba'di malaikati. Wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku, wahai para pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya karena aku, kalian di sisiku seperti sebagian dari malaikatku. Paham dong? Jadi manusia seperti kita ini bisa punya pangkat seperti malaikat, bisa punya kedudukan seperti malaikat. Tapi sebaliknya, manusia juga bisa lebih buruk daripada setan, lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Ketika manusia tadi dikasih akal oleh Allah untuk berpikir, oh ini halal, ini haram, ya kan? Dikasih akal berpikir, ini boleh, ini enggak boleh, tapi semuanya diambil, tak ngurus halal haram, semuanya dikerjakan, tak ngurus ini boleh atau tidak boleh. Maka manusia seperti itu kal an'am, kata Allah, seperti binatang ternak, sama dengan sapi, sama dengan kambing. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Binatang itu karuan karena tidak ada akalnya, ya kan? Binatang tidak punya akal, ya. Loh itu Beb, kan ada otaknya. Itu otaknya memang. Sapi otaknya besar. Bukan berarti otak itu menjadikan sapi lebih pintar dari manusia. Enggak. Binatang itu dikasih sama Allah cuma syahwat saja, nafsu. Tapi akal nggak punya. Ya, makanya binatang kerjanya apa? Ya menurutin nafsunya kan. Nafsu makan, mau kawin, mau tidur. Itu binatang itu. Kerjanya itu aja kan. Ditaruh di padang rumput, makan, sore pulang tidur, besok lagi gitu lagi. Jadi kalau ada manusia seperti itu berarti apa? Ya sapi, kebo, tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah, tidak pernah ikut pengajian. Mana ada sapi ikut pengajian? Ada sapi ikut majelis taklim? Saya nanya ini, ada nggak sapi baru hadir ikut majelis? Nggak ada, nggak ada. Itu sapi itu, ya kan? Tapi kita jangan mau disamakan dengan binatang dong. Kita tidak boleh senang disamakan dengan binatang, nggak boleh. Kita harus beda. Makanya Allah kasih akal. Binatang punya nafsu tok, tidak punya akal. Manusia dikasih nafsu, tapi juga dikasih akal. Kan kita bisa membedakan. Oh ini tidak benar. Coba dilakoni. Oh ini tidak apa-apa, boleh, silahkan dilanjut. Iya kan? Akal. Kalau malaikat, Allah hanya memberi akal, tidak memberi nafsu kepada mereka. Makanya malaikat itu tidak ada malaikat yang makan, minum, itu tidak ada, kan ada punya nafsu. Kan makan perlu nafsu. Buktinya kalau orang sakit tidak nafsu makan, ya kan? Tidak nafsu makan, ayo makan, tidak enak, tidak nafsu saya. Atau apa bahasanya, tidak mood ya, kurang mood, tidak. Jadi malaikat tidak ada malaikat makan itu, tidak ada itu. La akla la syurba wa la nauma lahum wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya kan? Malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bahkan la akla la syurba wa la nauma lahum, ya, malaikat tidak makan, tidak minum. Kan tidak punya nafsu, Jadi kerjaannya hanya ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat. Ya. Maka kalau manusia yang Allah kasih nafsu, Allah kasih akal, tapi dia bisa mengabdi kepada Allah, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan nafsunya, maka sungguh manusia seperti itu akan memiliki kedudukan seperti malaikat. Tapi kalau manusia tadi yang Allah kasih akal, dia hanya memperturutkan nafsunya saja, maka turun derajatnya, dia seperti binatang. Ya mohon maaf. Jahiliyah ini ya, yang sering kita caci maki, oh ini jahiliyah ini.
Ya, zaman jahiliyah itu zaman begini, zaman yang gelap, gulita. Oke, memang zaman jahiliyah begitu ya. Mereka nyembah patung. Ya, kadang patungnya terbuat dari roti, nanti kalau lapar rotinya dimakan. Jahiliyah kan? Tapi ternyata kita ini kadang-kadang yang katanya hidup di zaman milenium ini, perbuatannya lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Apa contohnya, Bib? Kita tidak pernah mendengar sejarah orang jahiliyah itu memperkosa anak perempuannya, tidak dengar kita, tidak pernah dengar. Mereka bunuh, iya, mereka bunuh anak perempuan, ya kan? Karena mereka nggak suka, dianggap ini anak perempuan aib. Jadi begitu istrinya melahirkan, perempuan langsung dikubur, kan gitu, dikubur hidup-hidup, selesai. Tapi zaman sekarang diperkosa anaknya sendiri, dihamili anaknya sendiri, sampai punya anak. Terus statusnya gimana itu? Anaknya dihamili sampai punya anak. Itu manusia yang katanya punya akal tuh. Lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Tidak ada tuh zaman jahiliyah sampai berbuat seperti itu kepada anaknya. Lebih parah lagi, ibunya sendiri. Ibunya dikumpuli. Tidak ada, kita tidak pernah dengar zaman jahiliyah itu seorang anak berbuat itu kepada ibunya. Tidak pernah. Kok sekarang yang katanya zaman milenium, zaman apa lagi? Zaman apa ini? Hah? Abad 21, ya. Anak memperkosa ibunya sendiri, menggauli ibunya sendiri. Apa tidak lebih jahiliyah dari jahiliyah? Nah itu loh. Ulaika kal an'am. Mereka lah orang-orang yang bejat seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Kita sering menjelek-jelekkan jahiliyah. Wah, ini orang jahiliyah ini. Mereka suka membangga-banggakan orang tua, membangga-banggakan kakek-kakeknya. Zaman sekarang juga begitu. Zaman sekarang banyak yang membanggakan orang tuanya. Berarti jahiliyah juga. Ketika diajak, ayo kamu ikut majelis, ikut taklim, supaya kamu ini jadi orang alim, jadi orang baik. Oh, enggak usah, mbah saya sudah alim. Lah, iya benar. Kakek Anda alim, Masya Allah, orang soleh. Lah kita nih gimana? Anda ini bagaimana sebagai cucunya? Kita bangga, saya ini turunannya ini, saya anaknya ini, saya anaknya ini. Dipasang fotonya di rumah, ya. Ini kakek saya yang pertama, ini kakek saya yang kedua. Ini wah dibangga-banggakan. Pertanyaannya adalah, apakah kakek-kakek Anda yang Anda pajang fotonya itu membanggakan Anda sebagai cucunya atau tidak? Ya, paham ya? Hadirin, paham apa Anda? Loh, memang kita membanggakan dong. Oh, saya punya kakek, Masya Allah, dulu beliaunya begini, begini, begini. Ya, kalau bahasa kita, sing babat alas. Ya, dulu mbak saya nih yang babat alas. Loh, iya Masya Allah. Kakek Anda kita tahu. Kiai, ulama. Dan sekarang Andanya bagaimana sebagai cucunya ini? Jangan kita hanya membanggakan beliau-beliau, tapi beliaunya nggak membanggakan kita. Gitu loh. Paham ya? Jadi berarti sama aja dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan kana abauna, itu dulu abah kami begini, dulu kakek kami begini. Itu umumnya orang jahiliyah bilang begitu. Maka kita jangan mengikuti, jangan hanya membangga-banggakan keturunan gitu loh, membangga-banggakan kakek nenek kita, orang tua kita, sementara amal kita ini apa? La taqtarra bin nasabi wa la tagna bi kana abi. Jangan kamu tertipu dengan nasab, ya, jangan tertipu dengan nasab, dengan keturunan. Wa la tagna bi kana abi. Jangan kamu merasa cukup dengan mengatakan kana abi, ayahku, nenekku, kakekku begini, ayahku begini. Jangan terpedaya dengan itu, hadirin. Ya, banyak orang yang istilahnya dari turunan Masya Allah, ya kan? Ya, ayahnya atau kakeknya tadi ulama, ternyata dia nggak jadi apa-apa.
nggak jadi apa-apa. Sebaliknya ada yang ayahnya itu bukan ulama, ya, ayahnya bukan ulama, seperti yang sudah sering saya ceritakan. Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ayahnya apa? Tukang tenun, sudah sering kita sampaikan. Al-Ghazali itu nisbat ilal ghazal, pekerjaan bapaknya bikin tenun, kain, tukang tenun. Tapi punya anak, Imam Al-Ghazali punya anak alim, allamah, hujjatul Islam. Nah kok bisa begitu? Padahal ayahnya bukan ulama, bukan kiai. Ya. La taqtar bin nasabi wa la tagna bi kana abi. Jangan kita mengandalkan nasab. Ya, terpedaya dengan mengatakan kakek saya dulu, nenek saya begini, ayah saya begini. Wa la tagna bi kana abi. Jangan merasa cukup dengan mengatakan dulu ayah saya, dulu kakek saya begini, jangan. Ya. Laisal fata man qala kana abi, innamal fata man qala ha anadha. Kata ulama, seorang pemuda sejati itu bukan yang suka mengatakan ayahku, ya, orang tuaku, ayahku, bukan itu pemuda sejati. Tetapi pemuda sejati adalah yang berani mengatakan ha anadha, inilah saya. Anda mau tahu saya? Iya, ya ini saya. Ya saya begini ini. Ya. Jadi tidak mengandalkan ayahnya, tidak mengandalkan orang. Nah itu baru namanya pemuda yang sejati. Ya. Baik, kembali kepada kajian kita. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa malam Maulid Nabi lebih utama daripada Lailatul Qadar. Ats-tsalitsu anna Lailatul Qadri waqa'at tafaddul fiha ala ummati Muhammad. Wa Lailatul Maulid asy-Syarif waqa'at tafaddul fiha ala sa'iril mawjudat. Fa huwa alladhi ba'athahu Allah 'azza wa jalla rahmatan lil 'alamin. Fa 'ammat bihi an-ni'mah ala jami'il khalaiq. Perhatikan ya, ini penting sekali. Ini pembahasan mungkin jarang disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Nah, tapi beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki menjelaskan dalam kitab ini. Kata beliau, yang ketiga, alasan yang ketiga, kalau malam Lailatul Qadar itu yang mendapatkan keutamaan, yang mendapatkan apa? Kasarnya yang mendapatkan barokahnya hanya umat Nabi Muhammad saja. Ya kan? Betul? Yang mendapat kemuliaan hanya kita, umat Nabi Muhammad. Tapi kalau malam kelahiran Rasulullah, itu yang dapat berkat semua makhluk, sairul mawjudat, semua yang ada ini. Paham dong? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Rahmatan lil alamin. Fa ammat bihi ni'mah ala jamil khalaiq. Maka berkat kelahiran Nabi itulah nikmat tadi menyeluruh kepada semua makhluk. Semua makhluk. Ya, kalau Lailatul Qadar hanya untuk kita, umat Nabi Muhammad saja yang bisa menikmati itu loh. Kasarnya begitu ya, yang bisa menikmati umat Nabi Muhammad. Tapi kalau malam Maulid dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, yang menikmati semua makhluk. Semua makhluk. Karena beliau diutus rahmatan lil alamin, semuanya. Baik umat Nabi Muhammad atau umat-umat yang lain, gitu ya. Makanya ini akan tampak benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nanti ketika di mahsyar. Di saat umat-umat kebingungan ya, mereka bingung, mereka panas, mereka panik, takut mau kemana ini? Mahsyar. Orang-orang berjubel-jubel, triliunan manusia dengan binatangnya, dengan setannya, dengan jinnya, jadi satu semua. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, kenapa kita tidak datang kepada Nabi Adam? Ayo cari Nabi Adam. Bukankah beliau itu ayah kita? Bukankah beliau itu kakek kita? Ayo kita cari. Pokoknya mereka nyari
Bayangkan berapa manusia ya? Mungkin triliunan manusia saat itu yang ada di mahsyar. Hanya mereka cari Nabi Adam. Ya, entah berapa lama mereka mencari Nabi Adam, ketemu Nabi Adam. Lalu mereka bilang, wahai ayah kami Adam, anta abuna, anda adalah ayah kami semua. Dan kita semuanya anak cucu Nabi Adam. Lihatlah kami, bantu kami wahai ayah kami. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Laqad ghadiba rabbuna hadzal yaum ghadaban lam yaghdab mithlahu la qablahu wa la ba'dahu. Kata Nabi Adam, saya tidak berani karena Allah pada hari ini, saat ini Allah murka dengan kemurkaan yang belum pernah murka seperti ini. Jadi Allah menampakkan kemurkaannya pada saat itu. Tidak berani Nabi Adam. Idhabu ila Nuh, pergi kalian kepada Nabi Nuh, minta bantuan kepada Nabi Nuh. Berangkat mencari Nabi Nuh, jawabannya sama. Saya tidak berani, kata Nabi Nuh. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Beliau juga sama. Idhabu ila Musa, jawabannya sama. Idhabu ila Isa, jawabannya sama. Terakhir kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammad fa innahu habibullah. Pergilah kalian kepada Muhammad karena Muhammad adalah kekasihnya Allah, kecintaannya Allah. Maka mereka semua, ini semua makhluk ini, bukan hanya umat Nabi, indah, semua umat ini, mereka berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengatakan, semua ya, semua ini ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tara ma nahnu fi, ala tara ma fina, wa anta habibullah. Wahai Rasulullah, tidakkah anda melihat keadaan kami? Engkau kekasih Allah, engkau utusan Allah, lihatlah keadaan kami ini. Maka Nabi mengatakan, ana laha, ya saya akan bantu kalian. Lalu beliau langsung berangkat menghadap kepada Allah, bersujud di bawah arsy Allah. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta kamu, apa permintaan kamu akan diberikan. Wasfa' tu syafa', berikan syafaat kepada siapa yang kamu inginkan, berikan syafaat. Maka beliau pertama yang diucapkan adalah ummati, ummati, ya Allah, umatku, selamatkan umatku. Tetapi yang mendapat keberkahan tadi bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi semua umat. Maka berkat syafaatnya Rasulullah itulah keadaan di mahsyar menjadi tenang. Ya, matahari dinaikkan lagi, neraka jahanam dibalik nomane, tenang keadaan. Berkat apa? Berkat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ya, ini kemudian yang disebut dengan asy-syafa'atul udma, syafaat yang terbesar yang dirasakan tidak hanya oleh umat tapi oleh seluruh umat manusia saat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi yang ketiga, saya ulangi sedikit, kenapa malam Maulid itu lebih afdal? Karena kalau Lailatul Qadar itu yang merasakan berkahnya hanya kita, umat Muhammad saja. Tapi malam kelahiran Nabi Muhammad yang merasakan berkahnya seluruh manusia. Bahkan tidak hanya manusianya, semuanya, sairil maujudat, semua makhluk yang ada itu merasakan akan berkahnya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidaklah mengherankan jika kita ini selalu merayakan Maulid Nabi, ya kan? Kita besarkan Maulid Nabi. Ya, kita adakan acara Maulid Nabi karena sudah jelas tadi keterangan ini. Betapa mulianya malam Maulid, bahkan lebih mulia dibanding dengan Lailatul Qadar. Nah, ini jawaban sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Insyaallah ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, menambah mahabbah, menambah kecintaan kita, menambah kerinduan kita kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.